Saya sendiri menderita diabetes sudah sejak umur 40 dan pada waktu itu usianya 88, artinya saya sudah menderita diabetes hampir 50 tahun, 48 tahun dan sudah terkendali untuk komplikasi ke jantung, ke ginjal dan sebagainya. Tetapi saya lupa bahwa kaki diabetes itu lupa dirawat dengan benar. Karena penderita diabetes juga akan menderita kalau tidak merawat kaki dengan benar, namanya DFU atau diabetic foot ulcer. Dan diabetic foot ulcer ini sangat mematikan sebetulnya. Jadi kalau ada luka tidak akan sembuh. Jadi karena jalan di batu-batu tergosok-gosok gini. Nah, kulit saya kan sudah tipis, diabetes kulitnya tipis, tergosok-gosok gitu, luka. Di sini luka, hanya karena pakai kaos kaki panjang jalan luka. Akhirnya apa yang terjadi? Luka ini makin parah. Sakitnya bukan main. Saya baru tahu kalau diabetic foot ulcer itu neuropathic pain-nya itu sangat sakit. Terus saya minta sekretom karena saya pernah bicara tentang diabetic wound healing. Jadi saya tahu sekretom itu bisa dipakai untuk atau condition medium dipakai untuk terapi itu. Cuma biasanya disuntikkan. Saya coba obatin, tapi tidak disuntik. Saya coba disemprot saja ke kaki. Tetapi cepat hilang, kering kan. Jadi akhirnya saya perban. Tapi ya percuma, hilang saja. Jadi saya baca lagi. Ini harus pakai hidrogel. Di Belanda kalau orang diabetic ulcer itu disalepi purol, tidak sembuh tapi untuk nahan saja. Ternyata purol itu semuanya hidrogel campuran, tidak ada antibiotik, tidak ada apapun yang untuk penyembuhan, tapi cuma hidrogel. Jadi saya pikir kalau gitu ini bisa dipakai. Jadi saya coba sendiri. Jadi tiap pagi sore saya pakai pad itu yang steril, saya buka, di situ saya kasih salep purol, kemudian saya semprotkan sekretomnya di situ, kemudian di yang luka juga saya semprot, tempel lalu diperban. Sehari 2 kali setelah mandi ganti. Ya, jadi sehari 2 kali dan mulai teratur itu setelah lebih dari hari ke-40. Lukanya mulai mengecil, hitamnya mulai hilang ya gangrennya. Nah, kok berhenti terusan? Saya pikir kenapa? Ya infeksi bakteri, jadi ada lapisan namanya biofilm. Jadi saya pikir-pikir kalau biofilm itu pasti larut sama alkohol. Jadi zamannya COVID kan ada disinfektan pakai alkohol, saya semproti pakai itu. Nah, ternyata perih, ya benar. Artinya hidrogelnya hilang kan jadi perih, nah, melukai lagi, jadi mulai bersih lagi biofilmnya, terus bersih dan bagus malahan kulitnya, hitamnya, gangrennya hilang semua, jadi 100% sembuh. Dengan demikian saya merasa senang, tidak jadi dipotong kakinya, tidak jadi ya, mungkin bisa meninggal dan sebagainya. Maka misi Prodia waktu bikin Prodia stem cell ini, misi kita adalah delivering life saving regenerative medicine, artinya menyelamatkan jiwa manusia, dan akhirnya itu berguna untuk saya sendiri.
bahwa pengobatan masa depan itu semua adalah sel terapi. Ya. Dan dengan kita punya laboratorium yang namanya ACTPL, Advanced Cell Therapy Production Laboratory, kita akan membantu Indonesia sendiri, ya, tidak keluar. Kita bisa menghemat devisa banyak dengan terapi di dalam negeri. Dan stem cell karena merupakan regeneratif medicine, itu bisa dipakai untuk hampir semua penyakit, ya, terutama penyakit-penyakit yang menaun, yang bukan hanya diobati tapi diregenerasi. Ya, bedanya dengan pengobatan, kalau pengobatan hanya menyembuhkan sakit, tapi kalau sakitnya itu terjadi skar, ya selamanya ada skar. Tapi kalau stem cell lain, karena dia regenerasi, semua diregenerasi sehingga jadi baik kembali, jadi muda kembali, sel-sel yang masih bagus lagi kembali dan sebagainya. Ya, jadi itu harapan kita dengan adanya ACTPL ini, kita bisa membantu banyak sekali menyelamatkan jiwa orang-orang Indonesia dan tidak perlu keluar negeri. Pro Stem Cell Indonesia.